Shalom saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Gimana kabarnya? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sukacita, penuh semangat di dalam Tuhan. Saudaraku, akhir-akhir ini saya sering melihat di YouTube video tentang pendakian gunung. Nah, saya suka sekali. Nah, kalau saya lihat biasanya orang mendaki gunung itu mereka akan melewati pos demi pos. Biasanya pos yang pertama masih rendah, masih berbukit-bukit, mereka masih berjalan kaki, bisa menikmatinya, menempuh 2-3 jam, bahkan 5 jam satu pos demi pos. Kemudian mereka akan melewati, setelah bukit, mereka akan melewati hutan, di mana di situ pasti ada akar-akar pohon yang tinggi yang mereka harus lewati. Nah, itu sulit, licin, bisa jatuh dan sebagainya. Kemudian setelah melewati hutan, mereka akan lebih berat lagi tantangannya. Mereka akan melewati satu batu-batuan yang gak ada pohon, penuh pasir biasanya, mudah tergelincir dan kanan kirinya tuh tebing. Nah, itu lebih beresiko sampai mereka akan sampai ke puncak gunung. Nah, yang saya perhatikan ketika menonton video pendakian gunung itu, mereka punya kerjasama tim yang baik. Mereka biasanya mendaki gunung itu tidak sendiri, tapi dengan beberapa sahabat, beberapa teman. Mereka berangkat bisa 4-5 orang atau lebih. Nah, yang saya perhatikan, skill mereka tuh berbeda-beda. Ada yang sudah jago, tapi ada yang masih lemah. Kemudian fisik, stamina mereka berbeda-beda. Kemudian karakter tentunya jelas berbeda di antara satu tim itu. Semakin mendaki ke puncak gunung, mereka masing-masing berjuang dengan dirinya sendiri. Untuk apa? Melawan kelelahan. Karena berjalan itu bisa dari bawah sampai puncak gunung tuh bisa 15 jam. Bahkan bisa berhari-hari, tergantung tingginya gunung yang akan mereka raih, yang akan mereka capai. Kemudian mereka melawan rasa kantuk. Karena mungkin saja istirahatnya kurang, mereka ngantuk. Kadang mereka mengalami sakit juga. Dengan cuaca yang ekstrim di atas gunung, mereka merasakan kedinginan, mereka merasakan sakit kepala, mereka merasakan kelelahan yang sangat, tapi mereka harus berjuang. Nah, disitulah saya melihat di mana seorang kerjasama tim itu ada. Saling menguatkan, saling memotivasi, saling beri semangat, saling membantu. Ketika ada yang terjatuh, mereka tolong, dan seterusnya. Itu yang saya dapatkan dari menonton video pendakian itu. Nah, pertanyaannya bagi kita, di dalam melakukan pekerjaan, usaha, pelayanan di dalam segala hal kehidupan kita, apakah kita bekerja berusaha seorang diri atau kita membangun satu tim? Nah, yang saya akan bagikan pada kesempatan kali ini, saya beri judul kerjasama tim. Saya ambil dari Pengkhotbah 4 ayat 9-10, terjemahan firman Allah yang hidup. Jika 2 orang bekerja sama, akan dapat menyelesaikan lebih banyak daripada 1 orang bekerja 2 kali. Karena berdua dapat mencapai hasil yang lebih baik. Jika seorang yang jatuh, yang lain dapat membangunkannya. Tetapi sungguh malang bagi orang yang jatuh tanpa ada orang lain untuk membangunkannya. Nah, itulah pentingnya kerjasama tim di dalam setiap apa yang kita lakukan, terlebih dalam pelayanan. Dari firman Tuhan itu saya dapat 2 berkat. Yang pertama, di samping persekutuan dengan Tuhan, kita harus bangun persekutuan dengan anggota tim kita dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, di samping kita butuh pertolongan dari Tuhan, kita harus rendah hati untuk kita butuh juga pertolongan dari anggota tim kita. Kita butuh kasih mereka,
kita butuh dukungan mereka untuk kita sama-sama bisa menyelesaikan apa yang harus kita lakukan. Dua hal ini, berkat firman ini sangat penting. Lalu yang terakhir, apa yang harus kita perhatikan ketika kita bekerja sama dengan tim? Yang pertama, punya tujuan yang sama, punya visi misi yang sama. Itu penting. Semua harus tahu. Kemudian yang kedua, punya komunikasi yang baik. Komunikasi antara pemimpin dengan anggota, komunikasi dengan sesama anggota. Itu harus baik. Kemudian, koordinasinya harus baik. Terus apa lagi? Punya kesatuan hati dan pikiran. Kemudian, punya kerendahan hati, penguasaan diri, dan mau menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing anggota. Dan yang terakhir, kita harus percaya, trust kepada rekan-rekan tim kita. Karena tanpa kepercayaan, kita sulit. Kita harus menghargai dan saling memiliki dalam kerjasama tim. Karena kesuksesan tim adalah kesuksesan bersama. Yuk, Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita lakukan apa yang akan kita lakukan dengan belajar bekerja sama di dalam tim. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati teman-teman saudaraku semua.